Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Eli Mahmuda SAG MPD dan Ibu Rahmawati SPDI selaku guru penguji. Yang kami hormati Ibu Wali Murid kelas 6F yang berkenan hadir. Yang kami banggakan siswa-siswi kelas 6F. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu Adinul Islam. Baiklah, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita menghadiri kegiatan presentasi karya ilmiah siswa kelas 6. Berikut kami bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, presentasi karya ilmiah siswa. Yang ketiga, tanya jawab dan saran. Yang keempat, penutup. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara berikutnya yakni presentasi karya ilmiah siswa dari kelompok 6, kelas 6F dengan judul Labubu Pumpkin Delight, kue cubit labu kuning sebagai inovasi dessert kaya nutrisi. Sebelumnya kami perkenalkan anggota dari kelompok 6 yaitu Haki, Azam, Fikri, Safira, dan Adel. Kami berikan waktu untuk mempresentasikan. Kepada kelompok 6, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, teacher and all attendants. Today we will presentation about our new product named the Labubu Pumpkin Delight. Before we start, let me introduce ourselves. Hello everyone, my name is Stacy Adela Putri Priyana. I'm from Tip 6, number 27. And this is my friend. Hello, my name is Muhammad Fikri Kawiyul Amin. My number is 16, class 6F. Hello, my name is Altrian Azam. My number is 3. I'm from class 6F. Hello, my name is Safira Pridamadania. You can call me Vira. Number 25 from class 6F. Hello, my friend. My name is Alagi Faruk Desamtida. My call name is Haki. Number 2, class 6F. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Penelitian ini menjelaskan tentang dessert kaya akan nutrisi, yaitu kue cubit dengan labu kuning. Labu kuning dipilih menjadi bahan dasar dikarenakan labu kuning memiliki banyak nutrisi, yaitu fosfor, kalsium, vitamin A, B, C, D, dan E. Dan manfaat kesehatannya menjaga kesehatan mata, mengurangi resiko kanker, menjaga kesehatan jantung. Meskipun pemanfaatannya kurang sempurna, jajanan pasar yang populer ini akan diinovasikan untuk menjadi produk yaitu Labubu Pumpkin Delight. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Fikri. Setelah itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara mengolah labu kuning menjadi kue cubit sebagai inovasi dessert kaya nutrisi. Yang kedua adalah bagaimana hasil uji keefektifan produk kue cubit yang terbuat dari labu kuning sebagai inovasi dessert kaya nutrisi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mengetahui cara mengolah labu kuning menjadi kue cubit sebagai inovasi dessert kaya nutrisi. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui hasil uji keefektifan produk kue cubit yang terbuat dari labu kuning sebagai inovasi dessert kaya nutrisi. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama adalah menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis dan masyarakat dalam mengolah
labu kuning menjadi kue cubit sebagai inovasi dessert kaya nutrisi. Manfaat yang kedua adalah menghasilkan suatu produk yang memiliki daya nilai jual. Next. Ayat dalam Al-Quran. Pada Quran Surat Asy-Syaffat ayat 146 menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan pohon termasuk jenis labu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Artinya, kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon untuk dari jenis labu. Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan pohon termasuk labu untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia dan dijadikan berbagai macam masakan. Metodologi penelitian, tempat dan waktu. Karya tulis ini dimulai sejak tanggal 18 Januari sampai 28 Februari 2025. Pada tanggal 9 Februari 2025 dilakukan pembuatan produk di Rumah Azam. Pada tanggal 10 Februari 2025 dilakukan penyebaran angket hasil penilaian produk kepada responden di SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman dan kepada kerabat penulis. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue cubit adalah: pertama, wadah plastik, ulekan, sendok makan, sendok teh, pisau, gelas ukur, timbangan kue, kompor, cetakan kue, panci kukus, santan, telur, ragi instan, gula, air hangat, labu kuning, tepung, vanili bubuk, dan margarin. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Azam. Dipersilahkan. Subjek dan objek. Subjek penelitian ini adalah orang-orang di sekitar SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman, teman, kerabat penulis, dan untuk objek adalah makanan kue cubit yang berasal dari labu kuning. Selanjutnya adalah langkah pembuatan. Pertama, kupas dan cuci labu kuning. Setelah itu potong kecil-kecil sebanyak 300 gram lalu dikukus. Larutkan ragi, gula, dan air hangat. Ambil wadah kembali dan campurkan telur 6 butir, gula 200 gram, dan vanila bubuk 2 sendok teh. Setelah itu ambil labu yang sudah dikukus, haluskan. Jika sudah halus, tambahkan 2 saset santan dan 60 ml air. Setelah itu campur adonan labu dengan adonan telur. Tambahkan 360 gram tepung terigu. Lalu campurkan juga adonan ragi ke dalam adonan labu. Tutup dengan rapat selama 1 jam. Jika sudah 1 jam atau mengembang, tambahkan 6 sendok makan margarin cair. Setelah itu panaskan loyang dengan api kecil. Setelah itu oleskan margarin cair. Tuangkan adonan ke loyang sebanyak 3/4. Setelah itu tunggu selama 10 menit. Jika sudah matang, tambahkan topping sesuai selera. Setelah itu bungkus dengan mika berukuran 11 x 12 cm dan satu mikanya berisi 3 kue cubit. Setelah itu kami beri logo agar menjadi identitas produk. Dokumentasi. Observasi dan penelitian ini dimulai mencari informasi melalui jurnal online. Untuk mencari informasi data penelitian bahwa labu kuning dapat diubah menjadi kue cubit. Untuk dokumen dan pengukuran untuk mengumpulkan dan visual berupa foto,
pada melakukan pembuatan dessert ini, yaitu kue cubit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira. Saya akan menjelaskan tentang hasil angket. Pada penelitian ini melibatkan 27% responden berjenis kelamin laki-laki dan 73% responden berjenis kelamin perempuan. Distribusi usia responden adalah 27% responden berumur 17 sampai 25 tahun. 40% responden berumur 26 sampai 35 tahun. 20% responden berumur 36 sampai 45 tahun dan 13% responden berumur lebih dari 45 tahun. Survei pengujian produk Labubu Pumpkin Delight menghasilkan nilai yang divisualisasikan melalui gambar diagram batang yang terlampir pada gambar berikut. Hasil survei terhadap suatu produk menunjukkan bahwa aspek aroma dinilai sangat baik 40%, baik 47% dan baik dan cukup baik 13% karena aroma labu kuningnya yang mudah dikenali. Untuk aspek rasa dinilai sangat baik 40%, baik 53% dan cukup baik 7%. Karena rasa labu kuningnya yang terasa namun tidak terlalu manis karena pengurangan gula yang dipertimbangkan untuk penambahan topping. Dari segi warna, produk dinilai sangat baik 40% dan baik 60% karena warna labu kuningnya yang khas dari labu kuning. Untuk tampilan produk dinilai 40% sangat baik 40%, baik 47% dan cukup baik 13%. Dengan catatan bentuk bulat yang kurang presisi dan saran penambahan topping untuk daya tarik. Terakhir, kemasan produk. Kemasan produk dinilai sangat baik 40%, baik 40% dan cukup baik 20% dengan rekomendasi revisi ukuran wadah dan stiker penambahan untuk agar lebih menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Haki. Kesimpulan pertama, proses pengolahan Labubu Pumpkin Delight mulai dengan Labubu Pumpkin Delight dimulai dengan labu kuning yang dikupas, dicuci dan dipotong kecil-kecil. Ragi instan dicampur dengan gula dan air hangat. Ditutup dan didiamkan hingga berbuih. Dan dihaluskan bersama santan instan dan telur, gula dan vanila bubuk. Dikocok rata kemudian dicampur dengan adonan labu. Tepung terigu dimasukkan ke dalam adonan. Diikuti dengan larutan ragi lalu diaduk rata. Adonan didiamkan selama 1 jam. Saran, berdasarkan saran yang harus dilakukan itu adalah mengurangi kadar gula dari kue cubit agar labu lebih terasa dan labu dikurangi lagi rasanya dan lebih dirapikan lagi kuenya. That's all from us. We apologize if have any wrong words, and thank you for listening from beginning to end. That's all for us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini untuk dokumentasi video.
yang telah dilakukan. Monggo ibu-ibu penguji, kemudian dilanjutkan oleh ibu wali murid untuk memberikan pertanyaan dan saran. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama alhamdulillah Bu Eli ucapkan terima kasih kepada anak-anak 5 siswa yang luar biasa yang sudah menuntaskan karyanya dan menyampaikan atau mempresentasikan di hadapan kami semuanya. Yang kedua, kami ucapkan juga kepada Bu Wanda yang sudah membimbing anak-anak sehingga menghasilkan karya yang luar biasa ya. Kemudian ibu-ibu semuanya yang hebat, yang sudah mendampingi anak-anak, yang sudah mensupport, bahkan menjadi tempat keluh kesah dan bisa jadi menjadi tempat solusinya ya. Terima kasih ibu-ibu semuanya, semoga ilmunya anak-anak bermanfaat, mereka menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, karya ilmiah siswa ini adalah salah satu tugas akhir di SD Mumtaz yang alhamdulillah insya Allah tidak semua sekolah bisa melakukan ya. Tidak semua sekolah melakukannya, tapi hal ini adalah termasuk ujian yang mewakilkan semua mata pelajaran di sini ya. Ada pelajaran al-Islamnya yang ada di sini, ada pelajaran matematika, kalian menghitung komposisinya sampai pada hasil angket itu kan matematika ya, termasuk ibu pembimbing ini adalah guru matematikanya, makanya hasilnya ini Bu Eli lihat ini luar biasa, lengkap semuanya hasil dari karya ilmiah ini. Kemudian ada IPA-nya juga, kalian mengatur komposisi kemudian mencampurkannya, dan tadi sudah disampaikan sama Mbak Cantik Stesi ya, Mbak Adel, panggilannya Mbak Adel ya, itu sudah menyampaikan mengapa memilih labu itu ya, karena mempunyai komposisi yang mengandung apa seperti itu tadi ya. Alhamdulillah sudah bagus. Kemudian ada bahasa Indonesianya juga di sini. Oleh karena itu maka mungkin nanti kami penguji Bu Eli akan bertanya juga perihal pelajaran itu tadi ya. Yang pertama adalah tentang bahasa Indonesianya. Anak-anak tadi sudah luar biasa. Bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia itu kan kompetensinya kan, kemampuannya itu bermacam-macam. Ada menulis yang sudah kalian lakukan, ada membaca, ada berbicara. Nah, ini tadi kalian sudah melaksanakan. Menulis berarti berupa karya ilmiah ini. Bu Eli sudah lihat, sudah bagus, cuman ada beberapa mungkin yang masukkan saran di kata pengantar, daftar isi, lembar pengesahan itu halamannya itu tidak halaman 1, 2 angka, tetapi halamannya pakai Romawi gitu ya. Nah, itu adalah termasuk salah satu dari tata aturan menulis karya ilmiah. Kemudian yang kedua masih pada menulis, ini mungkin spasinya ini spasi berapa nak? 1 ya sepertinya ya. Ya, harusnya sepertinya insya Allah ya, kalau tidak salah 1,5 ya. Itu untuk spasi. Ini penulisan bahasa Indonesia, masih pada bahasa Indonesia. Santai ya, santai ya.
Kemudian yang kedua ini pada berbicara. Luar biasa, anak-anak tadi berbicaranya sudah bagus. Berarti pelajaran bahasa Indonesia yang diajarkan mulai kelas 1 hingga kelas 6, ya ini sudah ditampilkan anak-anak, berbicara sudah bagus. Tadi itu ya bagus, itu ketika kita presentasi itu memang berdiri, yang lebih bagusnya ya, berdiri di pojok sana, tidak harus menghafal, melihat PPT-nya pun enggak apa-apa, yang penting gaya bicara dalam membaca, dalam berbicara itu bagus. Dan tadi sudah luar biasa anak-anak. Mbak siapa ini cantik satunya ini, Mbak Safira ini duduk tetapi sudah menguasai semua materi. Jadi akhirnya nilainya jadi bagus gitu ya. Tapi nanti lain kali di SMP, SMA dan selanjutnya nanti ketika mempresentasikan coba berdiri gitu ya. Nah itu bahasa Indonesia sudah selesai. Kemudian matematika alhamdulillah sudah bagus sampai pada hasil pembahasan. Yang ketiga Pancasila, anak-anak Bu Eli mohon anak-anak ini harus mempraktekkan mata pelajaran Pancasila itu dalam kehidupan. Maksudnya begini, anak-anak sekarang bertemu temannya ini, nanti di SMP, di SMA bertemu dengan teman yang berbeda, dengan kepribadian yang berbeda pula. Oleh karena itu anak-anak harus terbiasa dengan siapapun, harus bisa untuk berkolaborasi karena ini kerja tim ya. Nah, mungkin itu saja pertanyaan Bu Eli yang seputar mata pelajaran itu tadi. Yang disampaikan tadi yang pertama, yang Al-Islam itu tadi adalah insya Allah itu kisah tentang Nabi Yunus yang habis keluar dari perut ikan selama 40 hari itu ya. Kemudian keluar dan itu salah satunya adalah buah labu. Jadi buah labu itu mempunyai fungsi untuk kesehatan, itu betul karena itu kisahnya Nabi Yunus itu ya, ceritanya itu mungkin nanti bisa ditambahi. Kemudian Bu Eli pertanyaannya yang terakhir ini adalah harus dijawab oleh semuanya. Apa peran kalian dalam menyelesaikan mulai dari mempunyai ide pertama sampai selesai itu apa peran kalian masing-masing, sehingga nanti harus dijawab dengan jujur. Bagiannya Mbak Adelia itu apa, Mbak Safira apa, Mas Haki, Mas Azam, Mas Fikri itu apa, coba diceritakan. Dan yang terakhir sekali anak-anak, ini kan Bu Eli sama Bu Ati belum merasakan ya, tapi sepertinya lihatnya itu sudah enak seperti itu ya Bu Ati ya, nanti bisa dibuat buka ini nanti ya. Nah, mungkin perlu saran itu membandingkan dengan produk lain yang sejenis, itu mungkin pelajaran IPS itu, IPAS itu ya. Jadi membandingkan, mungkin anak-anak bisa melihat kue cubit yang lain, mungkin penampilannya seperti ini, oh saya seperti ini. Jadi ada biasanya kan di permukaannya itu halus gitu ya. Apa ya ini ya, oleh karena itu harus melakukan uji berulang-ulang sampai hasilnya nanti menjadi maksimal dan baik itu rasa maupun tampilan. Jadi bisa membandingkan dengan produk lain yang sejenis gitu ya anak-anak ya. Nah mungkin itu pertanyaan banyak dari Bu Eli, mohon maaf. Sekali lagi Bu Eli ucapkan selamat kepada anak-anak yang luar biasa. Nggih, kasih. Silakan dijawab sayang. Mulai Mbak. Ya Mbak. Bagian apa? Ceritakan. Saat kerja kelompok saya membawa santan dan labu kuning. Lalu saat mengerjakan laporan KIS saya mengerjakan bab 2 dan saya menjadi ketua di kelompok. Seneng ya? Ketua ini ya. Iya. Ceritakan aja pengalamannya nak, nak. Untuk peran saya membawa beli peralatan alat-alat seperti saringan atau alat ukur. Saringan, ember.
terus wadahnya. Untuk bab saya bagian bab. Oh, menyusunnya ini dibagi. Iya, Ya, pokoknya aku bab 3. Saat kerja kelompok saya membawa kuas yang buat mentega itu sama timbangan kue. Saat mengerjakan laporan KIS saya bab 4. kerjasama ya. Saya saat kerja kelompok membawa kompor dan membawa mentega. Dan kerja saya membantu memasak. Proses ya, proses Ya. produksi. Oke. Dan bab saya bab 5. Saya saat kerja kelompok saya membawa alat seperti cetakan dan gas portable. Dan saya mengerjakan bab 1. Campur sudah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu yang untuk aplaus untuk anak-anak yang hebat ini. Masya Allah. Dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu profesional Bu nggih. Banyak sudah menguasai teks, menguasai materi. Jadi ketika menyampaikan itu ya mengalir terus. Ini iya itu sedikit kok. Itu kalau terjadi kita di masa kecil kita nggak bisa seperti beliau-beliau nangis mati kutu menengai gasok ngomong ya. Masya Allah ini kan seharusnya domainnya itu sudah di usia di mahasiswa ya. SMA mahasiswa sudah membuat karya ilmiah. Masya Allah dan cukup percaya diri sekali. Alhamdulillah sudah bagus luar biasa. Cuman untuk apa tadi uji cobanya tadi kan Mbak Adel bilang usia 17 tahun mulai ya. Iya, sudah pernah diuji respondennya sudah diuji coba dicicipkan ke anak-anak belum? Belum ya? Ke mamanya ya, ke adiknya mungkin ya. Oh, nggih, Masya Allah. Terus ini aja, apa itu pertanyaannya cuma satu saja karena menyingkat waktu ya. Tentunya membuat suatu produk itu tidak langsung sekali jadi, Bu nggih. Mengalami beberapa proses, beberapa kegagalan, mengalami beberapa kendala ya. Mungkin di masing-masing anak ini mempunyai apa catatan, oh aku kendalanya di sini, oh aku menemukan kegagalannya di sini, akhirnya berproses menjadi suatu produk. Coba bisa diceritakan mulai dari Mas Zaki. Mas Zaki semangat Mas Zaki ya, lancar tope. Gimana Mas Zaki, kendalanya apa ketika kerja tim sampai menghasilkan produk dan laporan karya ilmiahnya? Gimana? Saat pertama kali membuat kuenya itu gosong. Kenapa kok gosong? Karena apinya terlalu besar. Oh, jadi jadi suatu pembelajaran juga di situ ya, menemukan penyebabnya ya, dan menemukan solusinya bahwa ketika memulai itu nggak terlalu besar apinya ya. Itu ya, Mbak Vira, apa kendalanya? Saat membuat adonan itu nggak ngembang adonatnya. Iya. Belum tahu apa ini penyebabnya terjadi dari tidak mengembang akhirnya menjadi mengembang. Tahu? Karena apa? Mungkin takaran raginya. Mungkin. Akhirnya proses menemukan hasil yang mengembang tadi ya. Oke, Mas Azam, apa kendalanya sebenarnya? Waktu
kue cubitnya kadang bentuknya ada yang rusak, ada yang apa ya, ada yang nggak enak rasanya. Gak salah itu 2 kali 3 kalian. Iya. Kendalanya dulu soal rasa. Banyak yang bilang kemanisan. Ya, dikurangi takaran gulanya. Saat mengupas labu sedikit kesusahan karena keras. Monggo ibu-ibu wali murid, ada yang dipertanyakan atau diberikan saran, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat buat anak-anak yang sudah bekerja keras. Ternyata alhamdulillah hari ini lancar ya. Setelah perjuangannya mencoba berapa kali. Apalagi cuacanya juga hujan. Alhamdulillah masih semangat untuk bekerja bersama-sama kemarin. Kalau untuk rasa belum bisa komen ya, karena kita belum mencicipi Bu Anda. Semoga mudah-mudahan tetap seperti yang kemarin. Kalau untuk yang lain, alhamdulillah anak-anak sudah mempresentasikannya dengan baik. Mudah-mudahan juga kedepannya membawa pengalaman yang tersendiri di sekolah selanjutnya. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak bisa lebih rajin lagi untuk belajar dan mengeksplor diri. Untuk Bu Anda, terima kasih banyak Bu. Mohon maaf kemarin hujan-hujanan kita cari bahan Mudah-mudahan menjadikan momen tersendiri buat bersama. Matur nuwun, sementara itu mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 6 yang telah menyampaikan hasil karya ilmiahnya. Alhamdulillah kita telah berada pada akhir acara. Kami ucapkan terima kasih dan selamat atas keberhasilan kelompok 6 karena telah melewati satu tahap menuju kelulusan. Semoga kegiatan ini menjadi pengalaman berharga dan bermanfaat untuk kita semua. Tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari peran ayah dan bunda yang selalu mendampingi anak-anak di rumah. Sebelum kita akhiri, untuk anak-anak semoga saran dan pertanyaan dari ibu-ibu penguji dan wali murid dapat menambah pengalaman dan pengetahuan agar kita dapat menjadikan yang lebih baik lagi. Marilah kita akhiri acara hari ini pada
acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.